Wabarakatuh. Di video kali ini saya akan tutorialkan langkah untuk membangun sistem pendaftaran online berbasis website yang akan dibangun menggunakan framework Bootstrap dan bahasa pemrograman PHP, kemudian dengan database MySQL. Video ini merupakan kelanjutan tutorial dari mata kuliah basis data kemarin. Jadi untuk video sebelumnya adalah untuk instalasi basis data yang akan digunakan di web ini. Nah, jadi silahkan video sebelumnya bisa diimplementasikan untuk import database-nya, karena kita memerlukan database tersebut untuk digunakan mengakses data untuk membangun web pendaftaran online ini. Nah, kita tidak akan memulai membangun code dari awalnya, tetapi untuk struktur source code yang nanti akan di-record atau di-remake itu Anda bisa akses di e-learning. Di sini ada file source code sistem web dengan Bootstrap dan PHP. Nah, atau bisa diakses di link GitHub saya di repository web pendaftaran online. Di situ ada file database-nya, DB course, kemudian ada file rar yang di dalamnya berisi source code untuk sistem pendaftaran online dengan Bootstrap dan PHP. Nah, kita langsung saja implementasikan bagaimana cara mengimplementasikannya di server lokal. Kita download dulu file rar-nya, kemudian kalau sudah di-download, di sini saya menggunakan server lokal XAMPP. Simpan file rar source code sistem pendaftaran online ke dalam folder XAMPP. Kemudian ekstrak file rar sistem pendaftaran online di dalam folder XAMPP htdocs. Di sini saya sudah. Nah, akan terdapat folder sistem pendaftaran online. Kita buka foldernya. Di dalam folder tersebut ada folder pendukung. Nah, ini sebelumnya saya jelaskan dulu. Karena yang kita bangun adalah menggunakan framework Bootstrap. Sebenarnya untuk Bootstrap, Anda bisa menginstalnya secara offline maupun online. Di sini saya terapkan untuk install Bootstrap-nya secara offline. Anda tidak perlu menginstal atau mendownload lagi versi Bootstrap framework-nya, karena di dalam file project source code ini sudah saya gunakan, langsung saya embedded untuk framework Bootstrap-nya. Sebenarnya nanti untuk folder Bootstrap yang akan Anda dapat ketika mendownload dari URL Bootstrap itu adalah folder CSS, folder JS, JavaScript, dan folder fonts. Nah, di sini framework Bootstrap digunakan sebagai framework CSS, yaitu suatu framework atau kerangka kerja yang di dalamnya terdapat library JavaScript, CSS yang kita bisa gunakan atau manfaatkan untuk membangun suatu interface dari suatu website agar interface tersebut terlihat lebih fleksibel, dan lebih indah ya. Kemudian jadi nanti karena kita menggunakan Bootstrap, kita berbeda pemanggilan library-nya ketika kita menggunakan file CSS atau file JavaScript biasa. Nah, nanti selanjutnya akan saya jelaskan. Kemudian di sini ada folder admin, folder db, folder img, dan folder users. Kemudian ada file index. Ini bukan bagian dari folder framework Bootstrap. Jadi ini adalah file-file yang akan kita gunakan untuk membangun sistem pendaftaran online kita. Nah, di sini untuk sistem pendaftaran online ini ada dua klien, yaitu dari sisi user dan sisi admin. Di video ini akan saya jelaskan dari sisi user terlebih dahulu. Untuk video selanjutnya nanti akan saya jelaskan dari sisi admin. Dari sisi user, nanti user akan bisa login, kemudian bisa mendaftar akun, bisa mengubah password, dan bisa masuk ke beranda. Kemudian nanti bisa mendaftar online untuk pelatihan yang dipilih, kemudian
bisa mengubah profil, kemudian bisa melihat status pendaftaran, kemudian riwayat pendaftaran. Nah, kita kembali ke folder source code kita. Di folder users itu akan berisi file-file pendukung atau source code yang berhubungan di dalam sistem dari sisi users. Jadi semuanya dari sisi users itu dari folder users. Kemudian dari sisi di folder admin itu berisi source code atau file-file yang berisi untuk membangun sistem dari sisi adminnya. Kemudian untuk font ini berisi style font yang kita gunakan dalam sistem ini. Kemudian untuk img ini berisi aset-aset gambar yang kita gunakan di dalam sistem. Kemudian ada DB ini adalah database yang kita gunakan untuk di dalam database MySQL kita untuk membangun sistem pendaftaran online. Nah, kemudian saya akan masuk ke file index terlebih dahulu. Di file index ini adalah file atau root utama, main root dari site kita yang akan diakses, yang nanti adalah isinya beranda utama dari sistem pendaftaran online. Nah, saya masuk dulu dari folder user. Kita akan bedah sisi folder usernya. Di folder user ada file-file yang kita akan gunakan untuk membangun sistem web kita. Kemudian ada folder asset, folder course doc, ada folder includes. Di sini saya akan mulai dari folder includes. Di folder includes itu ada file config, footer, header, dan sidebar. Nah, di folder config ini pertama kali yang harusnya Anda akses adalah di sini. Anda bisa membukanya menggunakan editor. Di sini saya menggunakan Notepad++. Nah, di dalam folder file config.php ini adalah berisi untuk setting utama database kita. Jadi dari hostname-nya, kemudian user, password, dan juga nama database kita yang akan terkoneksi. Nah, di sini saya menggunakan MySQL Connect karena versi dari SAMPP atau PHP MySQL yang digunakan menggunakan function MySQL. Biasanya ada yang hanya menggunakan MySQL_Connect, tapi kita perlu menyesuaikan dengan versi MySQL yang kita gunakan. MySQL yang saya gunakan di sini versi koneksi untuk MySQL-nya menggunakan fungsi MySQL Connect. Kemudian kita panggil hostname-nya, di sini saya localhost, usernya root, kemudian MySQL database-nya namanya dbCourse. Di sini Anda lihat harusnya database dbCourse harus sudah terinstall dengan keseluruhan tabelnya. Nah, kalau Anda sudah memastikan file config Anda sudah sesuai dengan database yang akan terkoneksi dan sudah terinstall, maka silakan Anda save, kemudian bisa di-close. Nah, kemudian ada file footer, header, dan sidebar. Ketika kita akan bicarakan tentang website, pasti tidak jauh dari pembangun unsur utama dari interface suatu website ya. Itu mesti di halamannya ada halaman utama, halaman footer, header, kemudian sidebar. Nah, di sini kita akan memanfaatkan framework Bootstrap. Jadi, ketika Anda mengganti-ganti, nah, misalnya nanti di sini saya akan coba masuk sebagai user. Oke, di sini ini ada footer. Contohnya footer kita ada tulisan 2000 copyright 2020 SPO sistem pendaftaran online alright receive. Kemudian ada headernya sistem pendaftaran online. Nah, jadi ketika si user masuk ke menu-menu yang lain, misalnya beranda, pengaturan akun, daftar pelatihan, riwayat pelatihan, Anda tidak perlu mengcoding berulang kali header atau
footer. Kita bisa menempelkan header atau footer file dan sidebar ini yang berisi menu-menu submenu utama ini merupakan namanya sidebar ya. Nah, jadi di sini kita coba buka footer. Nah, di sini saya membuat kelas footernya berisi tulisan copyright 2020 SPO All Rights Reserved. Kemudian di sini untuk header, nah headernya misalnya di sini header untuk title sistem kita, judul sistemnya sistem pendaftaran online, kemudian ada link untuk keluar. Nah, kita akan coba ganti ya. Nah, di sini kan sistem pendaftaran online, kemudian di sini ada button tulisan untuk keluar. Kita akan coba sistem pendaftaran. Saya tambahkan pelatihan online. Kita save, kemudian kita refresh. Nah, di sini akan berubah headernya. Sistem pendaftaran pelatihan online. Kita coba ke link, misalnya daftar pelatihan. Nah, ini headernya akan tetap mengikuti. Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar header dan footer ini tetap ya meskipun kita berada di halaman yang lain. Nah, selanjutnya itu akan saya jelaskan di video selanjutnya. Di video ini Anda pastikan sudah bisa menginstal dan menjalankan file source code sistem ini di dalam server lokal SAMPP Anda. Selanjutnya di video selanjutnya akan saya jelaskan untuk yang lainnya. Terima kasih.